Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa rahmatullahi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Abi Dr. Haji Hanif Fujiman Magi dan Umi Dr. Haji Khairul Dawati Muhammad Abadi selaku Direktur Istana Pendidikan Pesantren Seberkam Arabian Divida. Yang saya hormati Miss Hasan Asbade selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Qur'an Arabian Divida. Yang saya hormati jajaran Dewan Guru dan jajaran Dewan Pengurus Istana Pendidikan Pesantren Seberkam Arabian Divida. Dan kedua orang tua saya dan keluarga saya yang berada di rumah dan teman-teman saya yang ada di sini seperti Mbak Alin, Mbak Giza dan pokoknya mereka semua lah yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Iya. Tentunya aku doang ya guys ya gitu. Jadi perkenalkan saya Arif Afifi dari kelas 8 MTS Al-Qur'an Arabian Divida. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya di pelajaran IPA yang berjudul tentang perkembangbiakan vegetatif hewan. Sebelumnya bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersemangat dahsyat Allahu Akbar. Oke, jadi di sini ada 4 cabang. Yang pertama yaitu tunas, yang kedua fragmentasi, yang ketiga parthenogenesis, yang keempat pembelahan binor. Jadi pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang hewan tunas, yaitu pembentukan individu baru yang baru dari bagian tubuh induknya, ditandai dengan tumbuhnya tonjolan pada tubuh induknya, maka itulah yang disebut dengan pembentukan tunas. Biasanya itu terdapat pada hidra dan ubur-ubur. Yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi yaitu pembentukan individu baru dari potongan tubuh induknya. Tubuh induk akan terpotong membentuk fragmen atau potongan-potongan, kemudian dari fragmen tumbuh menjadi individu baru. Contohnya cacing planaria. Jadi untuk fragmentasi ini adalah kalian ada cacing, terus dia itu kan ini kepalanya, kemudian ini badannya dan ini ekornya. Kalau dia memotong menjadi 3, maka ini dia akan menjadi tiga cacing yang baru. Jadi ketika anaknya lahir, dia itu tidak bertemu dengan ibunya, soalnya ibunya membelah dirinya terbelah agar dapat menjadi anak. Dan yang ketiga yaitu parthenogenesis. Parthenogenesis yaitu peristiwa perkembangbiakan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa pembuahan. Contohnya lebah, semut, dan tawon. Jadi sebenarnya lebah itu bisa melakukan pembuahan tanpa bisa melakukan perkembangbiakan tanpa mengalami pembuahan, tanpa proses pembuahan, yaitu ketika lebah betina bertelur, maka dia menjadi sel telur, dan kemudian karena dia termasuk parthenogenesis, jadi dia tidak melakukan sel pembuahan dengan sel sperma, maka dia akan menjadi lebah jantan. Tetapi kalau sel dari lebah betina itu, sel telur lebah betina itu dibuahi oleh sel sperma dari lebah jantan itu, maka dia itu bisa membentuk menjadi lebah jantan atau lebah betina. Tapi kalau sel telur tanpa sel sperma itu hanya bisa menjadi lebah jantan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu ada pembelahan binor, yaitu sel induk yang membelah menghasilkan sel baru yang identik dengan induknya. Jadi dia itu seperti kembar dengan ibu. Itu prosesnya itu seperti dia itu organisme yang bersel memiliki sel satu. Itu terjadi pada amoeba dan bakteri. Itu amoeba, kemudian dia itu membelah menjadi intisannya itu membelah dan menjadi sitoplasmanya membelah, kemudian terbentuklah 2 sel anakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena pasti setiap manusia tidak ada yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.